Perkenalkan, nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas tugas proposal dan juga ujian tengah semester mata kuliah MPTI atau metodologi penelitian teknologi informasi. Oke, tugas ini berupa proposal tugas akhir di mana saya mengambil judul yaitu analisis dan optimasi kinerja jaringan komputer menggunakan teknologi virtualisasi dan juga load balancing. Jadi pada presentasi ini saya akan menitik beratkan kepada load balancing dan juga virtualisasi. Nah, oleh sebab itu saya akan mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, dalam era digital ini, konektivitas yang handal nih dan aman itu menjadi krusial untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis dan pengelolaan data. Nah, salah satu solusi yang dapat mengatasi tantangan ini adalah dengan menggunakan teknologi virtualisasi dan juga load balancing. Nah, virtualisasi ini memungkinkan sumber daya jaringan, contohnya seperti server, storage, dan juga network untuk dipartisi dan digunakan secara bersama-sama oleh beberapa pengguna, maksudnya di-sharing gitu. Nah, load balancing memungkinkan beban kerja dari aplikasi atau layanan jaringan itu didistribusikan secara merata ke beberapa server. Jadi tidak akan ada mungkin server yang mungkin lebih berat gitu load-nya dibandingkan server lain. Jadi masing-masing server tuh akan memiliki uh, kinerja atau beban kerja yang balance. Nah, dalam skripsi ini penulis atau saya sendiri melakukan analisis dan optimasi kinerja jaringan komputer menggunakan teknologi virtualisasi dan juga load balancing. Nah, penulis menggunakan jaringan komputer dengan dua server virtual, yaitu server virtual web dan juga server virtual database untuk melakukan load balancing. Untuk melakukan load balancing, ini penulis menggunakan teknologi OpenFlow. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi virtualisasi dan load balancing dapat meningkatkan kinerja jaringan komputer secara signifikan. Penggunaan virtualisasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan, sedangkan penggunaan load balancing dapat meningkatkan kehandalan dan ketersediaan jaringan. Nah, penulis atau saya sendiri menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak atau Ibu yang menonton presentasi ini untuk membangun skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. Nah, untuk perumusan masalahnya sendiri, ini saya mendefinisikan tiga, namun di proposal sendiri ada didefinisikan lebih dari tiga. Yang pertama itu bagaimana sih kombinasi teknologi virtual dan load balancing berdampak pada kinerja jaringan komputer, spesifiknya throughput, latensi, dan juga jitter dibandingkan dengan konfigurasi jaringan tradisional. Lalu, bagaimana sih implementasi FLDSLB ini untuk mempengaruhi pemaparan sumber daya komputasi seperti CPU, memori, storage dibandingkan dengan konfigurasi jaringan tradisional? Apakah virtual dan uh, load balancing ini FVL ini maksudnya uh, virtualisasi ya, dan LB merupakan load balancing. Ini saya singkat menjadi FL-LB. Jadi bagaimana sih kok si FL-LB ini bisa memungkinkan pengurangan jumlah server fisik yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kinerja yang sama, meningkatkan efisiensi biaya dan juga konsumsi energi. Nah, lanjutnya ke tujuan ya. Nah, tujuannya untuk mengukur dan mengevaluasi aktivitas teknologi virtualisasi dan load balancing dalam meningkatkan kinerja jaringan komputer khususnya throughput, latensi, dan juga jitter dibandingkan dengan konfigurasi jaringan tradisional. Dan juga menyelidiki pengaruh konfigurasi virtualisasi dan juga load balancing terhadap aktivitasnya dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kehandalan jaringan. Yang ketiga, mengidentifikasikan risiko keamanan tambahan yang mungkin timbul akibat penggunaan FLLB dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Lalu ini salah ya, mohon maaf, ini maksudnya yang keempat, itu memberikan rekomendasi konfigurasi VLDSLB yang optimal untuk skenario jaringan tertentu dan beban kerja spesifik. Nah, manfaatnya sini saya definisikan sekitar 7. Pertama adalah meningkatkan kinerja jaringan, efisiensi sumber daya, ketahanan dan ketersediaan yang lebih baik, peningkatan dan skalabilitas dan fleksibilitas, kemudian pengelolaan, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang virtualisasi dan juga load balancing. Nah, selanjutnya ke topik utama itu virtualisasi. Nah, virtualisasi ini digunakan untuk meningkatkan tingkat utilitas jaringan komputer.
Karena sebagaimana kita ketahui, hampir semua komputer dalam keadaan nganggur atau idle. Penggunaan kapasitas CPU itu berada di bawah 10%, bahkan pada komputer server. Nah, kecuali pada CPU intensive application. Nah, di paper ini atau deskripsi ini akan membahas mengenai tentang virtual machine, cluster dan juga virtual cluster. Nah, besok load balancing. Load balancing merupakan proses pendistribusian traffic atau lalu lintas jaringan secara efisien ke dalam sekelompok server atau lebih, dikenal dengan server pool atau server farm. Nah, load balancing ini berguna agar salah satu server dari website yang mendapatkan banyak lalu lintas kunjungan tidak mengalami kelebihan beban. Jadi untuk membalancekan load dari setiap server yang ada, seperti itu. Nah, di studi literaturnya, kita pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur untuk memahami konsep, teori, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini akan dilakukan untuk mengidentifikasi yang pertama satu definisi, konsep, prinsip kerja virtualisasi dan load balancing. Lalu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi dan keandalan jaringan komputer. Ketiga, apa sih pengaruh konfigurasi dan faktor eksternal terhadap virtualisasi dan juga load balancing. Dan selanjutnya yang keempat, risiko keamanan dan privasi yang terkait dengan FLLB ini atau virtualisasi dan load balancing. Nah, untuk desain penelitian, tahap kedua adalah merancang penelitian yang meliputi yang pertama, menentukan rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat penelitian. Lalu menentukan metode penelitian termasuk teknik pengumpulan data, analisis data dan juga instrumen penelitian. Lalu yang ketiga, menentukan lingkup penelitian termasuk skenario jaringan, beban kerja, dan faktor eksternal yang akan dipertimbangkan. Lalu, untuk implementasi penelitiannya, ada 3 nih yang saya definisikan. Yang pertama adalah membangun infrastruktur jaringan, termasuk server virtual, balancer, dan juga perangkat jaringan lainnya. Lalu mengkonfigurasi infrastruktur jaringan sesuai dengan desain penelitian. Lalu melakukan pengukuran kerja, efisiensi, dan juga keandalan jaringan. Lalu analisis data. Nah, tahap keempat adalah menganalisis data hasil pengukuran untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Nah, analisis data akan dilakukan menggunakan berbagai metode statistik dan teknik analisis lainnya. Analisis data harus dilakukan dengan secara sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa hasil analisis akurat dan dapat diandalkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data adalah satu, metode analisis data harus sesuai dengan data yang dikumpulkan. Lalu hasil analisis data harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami. Nah, kesimpulan dan saran. Tahap kelima adalah menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah penelitian, sedangkan saran harus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan juga keandalan jaringan komputer. Lalu ini ada jadwal penyusunan teknologi, jadwal penyusunan tugas akhir. Satu penentuan topik. Nah, minggu 1 sampai ke-3 penentuan topik. Tugas akhir dapat dilakukan dengan diskusi dengan pembimbing, membaca buku dan juga jurnal terkait, serta mengikuti seminar dan konferensi. Yang kedua, studi literatur ini minggu ke-4 sampai ke-6. Nah, ini dapat dilakukan dengan membaca buku juga dan jurnal terkait, serta mengikuti seminar atau konferensi juga. Lalu yang ketiga, perancangan penelitian nih, minggu ke-7 sampai 9. Nah, perancangan penelitian dapat dilakukan dengan menentukan rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan juga lingkup penelitiannya. Lalu yang keempat, implementasi penelitian. Nah, minggu 10 sampai minggu ke-12. Nah, implementasi penelitian dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur jaringan, mengkonfigurasi infrastruktur jaringan, dan melakukan pengukuran kinerja jaringan. Yang kelima, pengukuran kinerja ini minggu ke-13 sampai minggu ke-15. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengukuran seperti mengukur throughput, latency, dan juga jitter. Yang keenam, analisis data ini minggu ke-16 sampai minggu ke-18. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode statistik dan teknik analisis lainnya. Yang ketujuh, ini minggu ke-9 sampai 21, penulisan laporan. Ini dapat dilakukan dengan menyusun bab-bab laporan tugas akhir, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga pembahasan, dan juga kesimpulan. Lalu sidang proposalnya minggu ke-22 sampai minggu ke-24. Sidang proposal dapat dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dosen penguji terhadap proposal tugas akhirnya. Lalu sidang skripsi, ini minggu ke-25 sampai 27. Sidang skripsi dapat dilakukan untuk mempresentasikan hasil penelitian kepada dosen, penguji, dan juga untuk mendapatkan penilaian. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf.
dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Terima kasih.